Hello everyone, welcome back to my vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Humaydi. Nah sekarang gue udah bersama dengan kakak perempuan gue satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yati, kakaknya Humaydi. Terus apa lagi? Mungkin selanjutnya biar kita tanya-tanya gitu ya ke Teteh. Mungkin teman-teman juga mau pada ini ya, mau pada apa? Pengen tahu juga. Nah, kalau Teteh ini sekarang sibukannya apa sih? Nggak sibuk sih, biasa Ya, mama kegiatannya ya. lah gitu. Kegiatannya ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi selain itu juga ada kegiatan keluar, kegiatan apa? Mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Oh, oke. Kalau boleh tahu lembaga pendidikannya apa? Adalah kita mengajar di salah satu cabang ya, cabang bukan pusatnya, cabang lembaga pendidikan yang ada di sebenarnya lembaga pendidikan ini banyak cabangnya, tapi aku salah satu pengajar di salah satu lembaga pendidikan ini. Oh, mengajar. Kalau boleh tahu yang diajarkan itu apa? Kalau di lembaga kita ada di sini lembaga kita bukan disebut lembaga tahfiz ya, bukan khusus tahfiz, tapi di sini kita juga ada tahfiznya, ada hafalan Qur'annya, dan juga ada pelajaran-pelajaran yang itu ada pelajaran umumnya, walaupun itu bukan pelajaran utama. Sudah berapa lama belajar mengajar di lembaga tersebut? Di yang ini? Ya. Kalau di yang ini dari tahun 2015, berarti sekarang 2015 mau 8 tahun ya? Oh, 8 tahun. Nah, kalau sebagai pengajarnya sendiri, Teteh sudah berapa lama? Dari sebelum itu mungkin Teteh pernah mengajar di lembaga lainnya gitu? Pernah, kalau sebelum di tempat yang ini, pernah juga mengajar di salah satu tempat juga selama 9 tahun, tapi sebelum itu juga pernah mengajar juga. Jadi kayak apa ya, kayak setelah kita keluar dari boarding school, kita ada pengabdian, tapi setelah itu lanjut mengajar. Jadi menjadi pengajar itu dari tahun 2003, 2003. Oh, dari tahun 2003 mungkin sudah total itu sudah 20 tahun ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Terus apa sih yang membuat Teteh pada akhirnya memilih untuk menjadi pengajar gitu kan, sampai bisa istilahnya bertahan selama 20 tahun ini? Motivasinya apa sih yang awalnya gitu yang membuat Teteh pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang pengajar? Memilih jadi pengajar, awal ceritanya ya sempat sih waktu dulu, biasalah ya kalau SD kan ditanya sama guru cita-cita kamu mau jadi apa, aku mau jadi guru, tapi kan yang namanya anak kecil ya, yang namanya anak kecil itu rubah-rubah nih. Kadang ditanya jadi dokter, gitu kan, jadi polisi, dokter, polisi, insinyur lah gitu. Nah ya sempat terucap ingin jadi guru, tapi setelah itu ya udah cuma asal ngejawab aja. Yang penting setelah guru bertanya kita bisa jawab aku mau jadi guru. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin nggak sih jadi guru, aku kan bukan orang cerdas, aku kan bukan orang pintar kan? Tapi mungkin apa ya, dicatat mungkin ya gitu. Walaupun sempat berubah-ubah, ingin jadi ini, ingin jadi itu gitu. Pada akhirnya setelah keluar dari MA atau sekolah tingkat SMA ya, tingkat SMA dari boarding school tuh, kita ada salah satu guru yang menawarkan kalau kamu nggak kemana-mana, udah kamu di sini aja mengajar. Itu berdasarkan tantangan juga, karena aku dulu pengen jadi guru ya, ya udah gitu ngajar di situ. Alhamdulillah di situ dari tahun 2003, kemudian sampai tahun 2006, karena tahun 2006 itu alhamdulillah Allah berikan jodoh, menikah. Setelah itu ikut suami, tidak mengajar lagi di situ, tapi ada di lembaga yang lain lagi sampai sekarang. Ya gitulah, Allah mungkin yang menakdirkan aku jadi pengajar. Oke. Terus apa yang buat itu kan berarti Teteh kan itu
sudah bilang sudah ada 3 lembaga gitu ya, 3. Apa yang buat Teteh bisa berpindah-pindah? Maksudnya mungkin karena apa gitu, karena bosan kah atau karena cari experience baru atau gimana? Kalau yang dari lembaga pertama, Iya. lembaga pertama kan memang sebelumnya sebenarnya rangkap. Nah, dari lembaga pertama dengan lembaga kedua itu sebenarnya merangkap. Jadi di hari yang lain di sini, di hari yang lain di sini. Nah, tapi setelah menikah itu di lembaga yang pertama kita menikah itu udah off resign, kemudian lanjut di fokus di lembaga yang kedua. Nah, di lembaga yang kedua itu selama kurang lebih 9 tahun. Nah, di 9 tahun itu kemudian aku dan suami ya pada akhirnya mungkin Allah juga yang memberikan jalan ya, memberikan jalan ke lembaga yang sekarang yang ketiga ini. Kita tuh ingin apa? Bukan hanya mengajar anak orang, tapi anak kita juga harus diperhatikan, pendidikan anak kita ke depannya gimana ya, gitu kan. Pendidikan apakah mau seperti ini aja, gini-gini aja, gitu. Pada akhirnya Allah tunjukkan lewat adik ipar. Allah tunjukkan lewat ada ipar ini sekolahnya anaknya itu di lembaga yang sekarang aku belajar yang kemarin ya, di cabang yang sebelumnya. Nah, itu kayaknya menarik gitu pendidikannya, menurut kita ya, menurut kita dan suami, sesuai dengan mau kita, sesuai dengan visi misi kita gitu. Kayaknya menarik gitu, bagus gitu untuk anak kita ya, belum khususnya untuk sesuai dengan yang kita mau. Akhirnya terus kata adik ipar, ya udah daftar ke situ aja, katanya di situ lebih enak. Terus anak-anak juga nggak usah mikirin sekolahnya pakai seragam apa gimana gitu, pokoknya lebih santai lah gitu. Pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita ada di lembaga yang ketiga ini. Oke, Teteh kan tadi kan bilangnya lembaga ini tuh sesuai dengan visi misi Teteh ya, maksudnya visi misi Teteh bersama keluarga gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin pada waktu itu tuh apa sih motivasi terbesar Teteh gitu kan, yang akhirnya Teteh memutuskan untuk apa pindah ke lembaga yang sekarang ini, yang tadi anaknya. Oh iya, yang itu yang pertama yang kita lihat visi misi kita ya, visi misi kita itu kan kita itu hidup ke depan, ke depannya itu tidak hanya dunia yang kita kejar, tapi akhirat itu juga harus kita perhatikan. Kalau kita sekolah di umum gitu, maksudnya ini maksudnya umum di sini adalah yang mungkin memang pelajaran umum aja gitu ya, tanpa ada basic agamanya atau seperti apa gitu kan. Kita inginnya itu anak-anak itu tidak hanya mendapatkan pelajaran umum saja gitu kan. Pelajaran umum itu penting, tapi kita juga ingin anak kita itu punya dasar agama juga gitu, ada pendidikan agama juga, walaupun memang dasar pendidikan agama itu dari keluarga. Tapi kalau sekolahnya mendukung itu kan lebih bagus bukan? Nah, itu akan lebih bagus. Jadi kita ingin anak kita itu tidak hanya menguasai ilmu umum, tapi anak-anak juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang itu menjadi bekal mereka untuk akhiratnya. Gitu. Alhamdulillah di lembaga yang ini dua-duanya mendukung. Teteh kan sama suami kan sama-sama mengajar ya. Terus emang maksudnya nggak ada kesulitan nggak sih? Nah, dalam sekalian mengajar, ibu rumah tangga, gitu kan sama anak itu gimana? Kesulitan pasti ada ya. Iya. Kesulitan, ujian, masalah itu mah udah sepaket, orang hidup itu pasti tidak lepas dari itu. Tapi kan di dalam bersama kesulitan ada kemudahan gitu kan ya, intinya seperti itu gitu. Ketika kita diberikan kesulitan ya Allah akan berikan juga kemudahannya, dan kesulitan itu pasti ada dan kita berusaha untuk apa ya, menjalaninya dengan baik aja gitu. Terus kalau anak-anak sendiri gimana? Bagaimana Teteh bisa mengajar sambil mengurus anak-anak sendiri? Anak-anak juga kan sekolah ya, yang satu itu sekarang masih sekolah di situ,
Terus kalau yang kecil, ya kadang-kadang kita ada sih kendala, mangga yang kendala ketika kita mengajar anak nggak mau dibawa ngejar atau apa, ya seperti itu. Kalau untuk anak yang kita membagi waktu, membagi waktunya biasanya ada waktu, ada pola waktu untuk memang kita khusus untuk anak kita. Anak kita yaitu di rumah pada maghrib biasanya, pada maghrib kita khususkan untuk membersamai anak kita. Kalau yang untuk yang sekolah ya, membersamai belajarnya, membersamai aktivitasnya. Kalau pada saat teteh mengajar sendiri, kan ada, teteh kan punya anak yang kecil nih. Pada saat teteh mengajar sendiri, itu anak yang kecilnya gimana? Anak kecilnya ya yang paling bayi. Gitu. Kadang-kadang baik, kadang-kadangnya soleh lah, Iya. insya Allah. Kadang-kadang yang namanya anak kecil ya, nggak bisa kita atur atau gimana, kadang-kadang rewel juga. Tapi kita itu kan dalam satu kelas itu ada dua guru, jadi ada dua guru. Ketika kita belajar ada asisten, bukan asisten ya, guru pendamping yang kedua. Ketika partner lah ya, ketika kita bagian mengajar, partner kita itu mendampingi santri yang lain, atau ketika anak kita sendiri itu agak perlu dikondisikan, berarti partner kita itu mencoba mengondisikan anak kita gitu. Tapi kalau misalkan anak kita itu biasanya aku kondisikan anakku sendiri dulu, kondisikan kalau udah baik baru kembali mengajar. Oh, berarti anaknya sendiri boleh dibawa gitu? Boleh mengajar. Boleh dibawa ke kelas, dan alhamdulillahnya, masya Allahnya, ketika kita mengajarkan sesuatu tanpa kita mengajarkan juga ke anak kita, tahu-tahu anak kita bisa. Misalkan nih surah Al-Fatihah ya. Yeah. Di rumah tuh lancar Al-Fatihah, walaupun bicaranya itu kan memang anak baru 3 tahun ya, bicaranya itu belum jelas, belum bisa S gitu, misalnya belum bisa huruf Ro, gitu, belum bisa huruf R, tapi lafaznya dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu bisa gitu, tanpa kita mengajarkan, dia hanya listening aja, hanya mendengar aja. Itu sih hikmahnya ya, salah satu hikmah anak kita juga menyimak apa yang kita ajarkan. Biasa tanpa mengajarkan langsung. Kalau bahasa ini sekali mendayung. Alhamdulillah. Terus juga bukan itu ya, bukan hanya itu aja, itu hanya salah satu contoh, dan ada yang lain juga yang membuat kita masya Allah gitu. Ada hikmah-hikmah yang anak kecil loh, dari mulai 2 tahun, 3 tahun tuh biasanya kan kalau di luaran gitu, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kayak misalkan masya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, itu kan masih asing ya gitu, kecuali memang oleh orang tuanya memang diarahkan seperti itu gitu. Tapi ketika anak kita ada di lingkungan memang seperti ini gitu, ketika bahasa masya Allah, astagfirullah gitu, alhamdulillah, itu kayak terucap ini aja gitu, natural aja dari mulutnya gitu, kayak udah kayak dewasa aja gitu ngomongnya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu nggak asing lagi. Itu masya Allah. Biasa. Terus, nah itu kan dari kita kan tadi sudah bertanya-tanya dari sendiri ya gitu ya. Kalau dari keluarga sendiri, maksudnya dari orang tua kita nih, bagaimana support dari keluarga kita, apakah selalu mendukung? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja, orang tua juga mendukung, bahkan bersyukur kita sekarang berada di lingkungan seperti ini, yang karena lingkungannya membuat kita mengarah ke kitanya dan kita pribadinya, kita suami keluarga ingin terus menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ketika kita mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri kita sendiri, lingkungannya mendukung. Ketika kita ada salah, ada yang menasihati, ada yang mengingatkan. Dan orang tua bersyukur dengan itu. Alhamdulillah. Itu kan dari orang tua ya. Terus sekarang teteh kan sudah istilahnya itu kan dari keluarga kita ya. Sedangkan teteh sendiri kan sekarang sudah berkeluarga. Nah, terus bagaimana support dari keluarga teteh sendiri, maksudnya maksudnya Aang yang menjadi suami teteh?
Untuk dari suami juga alhamdulillah mendukung gitu, bahkan dari kita ini sendiri gitu, ini sendiri merasa nyaman ada di lingkungan yang bareng sama suami gitu. Apalagi kan ketika kita banyak membersamai orang lain kan, ketika kita di jam-jam aktif gitu, di jam-jam kerja, ini kita anggap kerja aja, di jam-jam kerja ini kan eh, kita kita merasa lebih nyaman aja karena suami pun ada di situ, apalagi pas jam makan, jam istirahat, kita nggak ini suami udah makan apa belum ya, ini anak udah makan belum ya, karena ada di lingkungan yang sama itu membuat kita lebih nyaman. Oh, udah kelihatan makan, udah kelihatan baik-baik aja, mainnya juga ada di hadapan kita gitu, jadi itu lebih membuat Oke, terima kasih buat sharingnya. Mungkin kita tutup ada pesan dan pesan untuk teman-teman yang menonton. apa ya, teruslah berbuat baik dimanapun berada. Oke, mungkin cukup sekian saja podcast kita.